Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurska Cayanti dengan NIM 003. Saya berasal dari kelas 5 TBIA, yang mana saya merupakan angkatan tahun 2022, jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN SMH Banten. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang akidah Islamiyah yang meliputi dasar normatif dan filosofis, serta pentingnya sikap inklusif dalam berakidah. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini sebelum kita membahas lebih dalam tentang akidah Islamiyah, kita harus tahu dulu apa itu akidah Islamiyah. Jadi, apa itu akidah Islamiyah? Akidah Islamiyah adalah keyakinan dasar yang harus dipegang oleh setiap muslim mengenai pokok-pokok keimanan. Akidah berasal dari kata aqoda yang berarti mengikat dan mengikatkan hati pada suatu keyakinan. Menurut Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akidah adalah keyakinan yang tidak diragukan dan menjadi landasan amal bagi setiap muslim. Nah, itu merupakan penjelasan dari akidah Islamiyah. Nah, jadi akidah Islamiyah itu adalah keyakinan dasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim untuk menjadi landasan keimanan atau pokok-pokok keimanan. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu akidah Islamiyah. Nah, sekarang ini ada pembahasan tentang pokok-pokok akidah, yang mana pokok-pokok akidah itu sama seperti halnya dengan rukun iman. Kalian pasti pada tahu kan apa itu rukun iman. Nah, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, ada iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga itu iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Terus yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Itulah yang disebut dengan pokok-pokok akidah atau yang biasa disebut dengan rukun iman. Oke, selanjutnya ada pembahasan tentang dasar normatif dan filosofis akidah Islamiyah. Nah, dasar normatif dari sebuah akidah Islamiyah itu merujuk pada sumber hukum dan teks otoritatif Islam seperti Al-Quran dan hadis. Menurut Imam Al-Baihaqi menegaskan bahwa dasar akidah Islamiyah tidak boleh bertentangan dengan dalil nakli seperti teks Al-Quran dan hadis. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2-3, yang mana Allah menjelaskan pentingnya iman kepada hal-hal gaib sebagai salah satu pokok keimanan, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selanjutnya di sini ada dasar filosofis. Secara filosofis, akidah mendorong manusia untuk berpikir rasional dan kritis dalam memahami keyakinannya. Di sini Ibnu Taimiyah menekankan bahwa akidah tidak hanya diterima secara dogmatis, tetapi juga dipahami dengan akal. Dalam pandangannya, iman yang benar harus didasari oleh pengetahuan dan pemahaman, bukan hanya sekedar warisan atau tradisi. Nah, itu menurut Ibnu Taimiyah. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pentingnya sikap inklusif dalam berakidah. Nah, apa sih sikap inklusif itu? Jadi, sikap inklusif berarti menghormati perbedaan keyakinan tanpa menodai keimanan pribadi. Nah, di sini menurut Buya Hamka berpendapat bahwa Islam mengajarkan toleransi dan saling menghormati antar pemeluk agama untuk menjaga perdamaian. Nah, dalam bukunya juga Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa seorang muslim harus berinteraksi dengan orang yang berbeda agama tanpa menimbulkan permusuhan. Sebagaimana hal ini tercantum juga kan dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, selanjutnya juga dalam karya Ahkam Al-Dhimmah
yaitu dari Ibnu Qayyim. Beliau menjelaskan bahwa Islam mengatur hubungan yang baik dengan non-muslim, terutama dalam konteks sosial dan ekonomi. Jadi beliau itu menekankan bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi suatu alasan untuk bersikap zalim atau tidak adil. Hal ini sesuai juga dengan Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, yang mana Allah berfirman bahwa umat Islam harus berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memusuhi mereka karena agama. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya paparkan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.